Apa kabar ibu-ibu? Salam sehat. Saya memperkenalkan diri, saya Dr. Ruskandi, spesialis anak. Pada kali ini ingin berbagi dengan ibu-ibu membahas tentang konstipasi. Konstipasi atau susah buang air besar yang terjadi pada anak, yaitu pada bayi dan terutama pada bayi dan batita bawah 3 tahun. Apa yang disebut konstipasi? Kapan disebut konstipasi? Kalau bayi BAB-nya itu dalam seminggu kurang dari 3 kali. Jadi dalam seminggu hanya berak 1 atau 2 kali. Itu disebut konstipasi. Dalam keadaan normal, bayi itu bisa beraknya itu 3-4 kali dalam sehari. Kalau batita antara 2-3 kali dalam sehari. Dalam sehari 2-3 kali. Sedangkan pada konstipasi dalam seminggu hanya kurang daripada 3 kali, jadi hanya 1-2 kali. Akibat daripada konstipasi ini, maka fesesnya menjadi keras karena proses yang feses di dalam usus itu diserap airnya oleh tubuh terus-menerus tidak berhenti sehingga airnya fesesnya menjadi keras, menjadi kering, ya, susah dikeluarkan dan bayi harus mengedan untuk mengeluarkannya. Ini menimbulkan ketidaknyamanan pada bayi sehingga menjadi rewel, kemudian malah tidak mau makan, dan kalau sampai berat badan bayinya tidak naik itu berbahaya. Ini harus warning buat pemeriksaan anak ke dokter. Feses bayi itu 2-3 kali dalam sehari dan bentuk fesesnya itu encer, kadang-kadang agak cair sehingga mudah sekali dikeluarkan. Bayi nggak ada kesulitan. Tapi kalau udah terjadi konstipasi maka tadi sudah saya ceritakan ada kesulitan, bayi harus mengendang sampai mules, tidak enak, jadi tidak nyaman sekali. Kemudian kapan misalnya bayi mengalami atau anak mengalami konstipasi? Biasanya pada waktu penambahan makanan baru. Ya, misalnya ASI eksklusif, terus menerus 6 bulan susu ibu, terus menerus susu ibu 6 bulan. Kemudian mulai kasih bubur susu, kasih ada tambahan susu formula. Ini bagi bayi ini ada perubahan tekstur dan bau atau rasa daripada makanan tersebut sehingga dia cenderung untuk menolak kalau ada makanan-makanan yang baru bagi bayi. Juga bagi yang anak dengan MPASI dengan makan tambahan, terus ada tambahan nasi tim yang ada buah-buahnya, ada sayurnya, ada ikan. Ini juga perubahan-perubahan tekstur daripada makanan baru ini menyebabkan bayi menolak makan. Bayi perlu adaptasi 3 atau 4 hari untuk bisa menerima makanan baru ini. Dan ini perlu kesabaran. Kalau ibu kesabaran, bayi nggak nyaman, apalagi bayi merasa dibentak atau maka justru itu akan memperberat. Karena perasaan nyaman dari bayi itu akan membantu beraknya. Tanda-tanda daripada konstipasi itu selain beraknya yang keras, lama-lama menjadi kering karena diresap airnya oleh tubuh, kadang-kadang bisa menimbulkan perdarahan karena menimbulkan luka pada bagian bawah anusnya, bagian usus bagian bawah,
sehingga timbul gejala perdarahan yang bisa dilihat dari feses yang keras itu. Kadang-kadang ada garis-garis merah. Garis-garis merah itu sebenarnya pendarahan-pendarahan akibat luka pada usus bayi. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Penyebab-penyebabnya itu selain karena perubahan tekstur dan makan itu juga karena makanan bayinya kurang berserat, kurang serat. Serat itu memudahkan BAB, dan serat itu banyak sekali dalam sayur dan dalam buah-buahan seperti stroberi, blackberry, dalam sayur brokoli ya. Itu serat harus banyak. Kemudian juga anaknya harus tidak boleh harus nyaman gitu ya. Jangan anaknya merasa ya kurang diperhatikan. Kemudian pergerakan juga ya. Jadi gerakan-gerakan daripada aktivitas daripada bayi dan anak itu akan memudahkan terjadinya pengeluaran perak. Pergerakan-pergerakan yang bayi yang aktif lah gitu ya. Jadi cara penanggulangannya yaitu pertama, bayi dimandikan dengan air hangat, karena mandi air hangat itu ternyata bisa menimbulkan relaksasi pada otot-otot bayi. Itu membantu pengeluaran BAB yang mudah. Kemudian juga gerakan-gerakan itu kalau bayi banyak diam kan, kita bantu bayi untuk melakukan gerakannya. Bisa kedua kakinya kita pegang, kita gerakan demikian rupa dengan halus, dengan gentle, seolah-olah bayi itu sedang mengayuh sepeda. Nah, gerakan-gerakan itu dilakukan, sering kita lakukan pada bayi dengan kasih sayang. Kemudian bisa juga dilakukan masase ya, urut dengan gentle juga, dengan kasih sayang, diurut di perutnya itu, mulai dari perut bagian bawah, kemudian geser ke kanan bayi, lalu menaik ke atas. Pokoknya pergerakannya itu harus sesuai dengan searah dengan jarum jam. Gerakan-gerakan itu berulang-ulang. Di samping itu pada anak-anak yang sudah tim sebagainya harus dibanyakan seratnya. Banyak buah-buahan, sayur-sayuran, brokoli dan sebagainya untuk memudahkan terjadinya BAB. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang konstipasi. Jangan lupa, jangan memberikan laksan ya, atau pencahar. Kalau pada anak 5 tahun, 6 tahun mungkin pencahar bisa menolong, tapi pada bayi atau batita jangan sekali-kali memberikan pencahar, obat untuk buang air besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat.